di situ, keyakinan, kemudian nilai-nilai hidup, kepribadian, persepsi, intuisi, memori jangka panjang, dan kreativitas. Kemudian batasan antara pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar itu disebut critical area atau filter mental. Di situ ibarat satpam di pikiran kita itu hanya ada ketika mulai dari usia anak di atas 3 tahun sampai dewasa udah mulai di situ tahu baik buruk. Kalau dari dalam janin sampai 3 tahun itu tanpa filter mental, jadi dia semua terima baik buruk, ucapan, perilaku orang-orang sekitarnya dia rekam semua tanpa difilter. Jadi itulah kenapa anak-anak kita yang otomatis yang di bawah 3 tahun mudah sekali meniru tanpa dicerna, tidak tahu itu salah atau benar. Jadi merekamnya lebih cepat. Kemudian kalau untuk kekuatan pikiran bawah sadar sendiri itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan apapun. Misal dalam artian begini, kita memanfaatkan pikiran bawah sadar untuk kesehatan, untuk kesuksesan, untuk mencari jodoh, apapun yang kita inginkan. Tentunya dengan ada teknik-teknik tertentu gitu. Kemudian dalam keseharian kita kebanyakan menggunakan pikiran sadar. Jarang, ya ada beberapa yang menggunakan pikiran bawah sadar, tapi belum semua bisa memanfaatkan potensi yang luar biasa ini. Jadi saya pun ketika berkecimpung di dunia hipnoterapi baru mengetahui bahwa ternyata begitu luar biasa Tuhan memberikan berkat bagi kita melalui pikiran kita yang jika kita memanfaatkan bisa menjadi luar biasa. Oke, di screen selanjutnya Bu Ayu. Baik. Oke, sekarang hipnoterapi itu kita ibaratkan tembok dan tubuh manusia. Selanjutnya Bu Ayu. Oke. Nah, tubuh manusia di sini diibaratkan seperti dinding. Kalau dinding itu ada coretan, ada bekas paku. Nah, coretan itu atau bekas paku itu adalah penyakit di tubuh kita. Oke, selanjutnya Bu Ayu. Baik. Silakan. Untuk membuat dinding itu menjadi bersih, otomatis kita kan perlu mengecat dinding tersebut. Nah, cat dalam keseharian kita, cat di sini yang dimaksudkan dengan cat adalah obat untuk penyembuhan penyakit yang kita alami. Oke, selanjutnya Bu Ayu. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita mengecat dinding tembok yang masih penuh noda, penuh minyak? Jawabannya tentu saja kita akan mengalami kesulitan. Karena ketika kita menimpanya dengan cat yang terbaik sekalipun, pasti akan terkelupas. Selanjutnya Bu Ayu. Minyak, kotoran, atau apapun yang ada di dinding, di pikiran kita diibaratkan adalah sulit memaafkan, perasaan sakit hati, mengeluh, emosi tidak terkendali, apapun itu. Kalau saya masukkan dalam emosi negatif, nanti di akhir akan muncul emosi negatif apa saja. Oke, selanjutnya Bu Ayu. Oke, meskipun menggunakan cat super, cat terbaik sekalipun, dinding tembok tidak akan
kembali seperti baik lagi. Diibaratkan di sini Cat Super itu adalah obat-obat paten yang kita gunakan dari dokter untuk menyembuhkan sakit penyakit kita yang berdasarkan dari pikiran dan perasaan. Biasanya untuk obat-obat dokter itu lebih kepada penyakit fisik. Jika akar penyebabnya adalah pikiran, perasaan, maka itu semua tidak dapat menyembuhkan dengan sempurna. Selanjutnya, Bu Ayu. Nah, bagaimana supaya cat super tersebut dapat menempel? Kita harus membersihkannya dulu, harus dikeruk dulu kotorannya, supaya bisa ditimpa dengan cat super. Nah, kalau dalam hipnoterapi ini, tugas membersihkan semua kotoran pikiran itu tugasnya hipnoterapis. Jadi, segitu gambaran dari saya tentang hipnoterapi. Selanjutnya kita masuk ke materi, Bu Ayu. Oke, di sini ada gambar ibu hamil. Dulu waktu saya hamil sering mendengar orang hamil itu tidak boleh stres. Saya nggak tahu kenapa. Dulu saya belum berkecimpung di hipnoterapi. Cuman setelah saya mendalami hipnoterapi, saya mengerti bahwa jika ibu yang sedang mengandung itu mengalami stres, maka tubuhnya akan mengeluarkan hormon stres, hormon kortisol, dan akan masuk melalui plasenta ke otak anak. Jadi anak juga ikut stres. Jadi sama seperti ketika kita menurunkan ciri-ciri fisik kita ke anak, begitu pula emosi negatif, trauma-trauma atau memori buruk itu juga masuk ke anak, diterima oleh anak, diturunkan kepada anak sejak dalam kandungan. Jadi itulah penyebabnya kenapa kalau hamil nggak boleh stres. Memang keadaan nggak selamanya mulus. Ya bagaimana diupayakan supaya tidak stres. Dan memang efeknya itu akan terlihat ketika, ya bisa terlihat langsung saat anak sudah bisa berbicara atau bahkan masih balita. Seperti contoh keponakan saya. Jadi selama adik saya itu hamil, adik ipar saya hamil, jadi ribut terus rumah tangganya. Otomatis dia stres, nangis setiap hari. Nah, saat lahir, anaknya, karena dia stres, dia tidak mau ngurus anaknya itu. Jadi, dia tumbuhlah begitu tanpa perhatian orang tuanya, jadilah speech delay. Itu salah satu bentuk dari hormon stres sang ibu yang turun ke anak. Masih banyak lagi kasus lain, contohnya kemarin ada beberapa waktu lalu ada bibi saya, tante saya lah ya, mengatakan ini kok anak saya benci sama keluarga bapaknya. Terus saya cuma bilang begini, maaf sebelumnya ya Bi, mau nanya, dulu waktu Bibi hamil si adek, apakah Bibi memendam rasa marah? Apakah Bibi membenci salah satu di antara mereka? Terus akhirnya tante saya menjawab, iya dulu sempat ada masalah dan dia supaya nggak ribut sama suaminya, dia pendam semuanya itu sendiri. Akhirnya turun ke anaknya tanpa dia sadari, baru terasa ketika sudah kuliah, anaknya begitu membenci keluarganya. Entah dia sendiri juga bingung. Jadi itu semua nurun dari DNA seperti itu. Kemudian pikiran bawah sadar pada janin itu sudah terbentuk dari dalam kandungan sejak 4 bulan. Dia bisa mendengar apa yang ada di luar perut ibunya, ucapan, tindakan, sekiranya ibunya mengalami KDRT, itu tersimpan dalam memorinya.
Walaupun dia belum bisa melihat, dia hanya bisa mendengar, itu tersimpan. Dan ketika dia besar, dia juga akan menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan bapaknya, mengalami melakukan KDRT juga. Misalnya untuk mendapatkan pacarnya selingkuh, pacarnya mukul. Nah, seperti itulah contoh-contohnya. Jadi apa yang ibunya alami, dia juga akan mengalaminya nanti ketika besar. Jadi sangat penting sekali ketika ibu hamil, hatinya harus bahagia, harus tenang. Seperti itu. Berikutnya, Bunda. Nah, jika emosi dan perasaan negatif itu kita biarkan tersimpan dalam waktu lama, ibarat kita menanam biji pohon. Dari biji jadi tunas, dari tunas menjadi pohon muda menjadi pohon yang dewasa. Seperti itu juga kita memendam rasa marah, rasa benci, rasa kesal, sakit hati. Dari sebutir biji pohon itu lama-lama bisa menjadi besar. Besarnya itu memang tidak dapat kita ukur, tapi dapat kita rasakan. Misalnya, dari kesehatan fisik kita yang memburuk, dari emosi kita yang nggak stabil, kebahagiaan kita yang entah kok udah punya apa aja tapi tetap nggak merasa bahagia, itu bisa juga seperti itu. Kemudian untuk mencapai kesuksesan rasanya sulit sekali, padahal sudah memiliki pekerjaan, gaji yang cukup, tapi tetap saja kurang. Itu juga bagian dari adanya emosi negatif yang terpendam. Kemudian, kalau lama-lama kita pendam itu jadi penyakit bagi tubuh fisik kita. Contohnya saja orang stroke. Orang stroke itu biasa karena pikiran. Bapak saya sendiri dulu kena serangan stroke itu karena memang dia pemikir berat. Nah, jadi setelah pikirannya dikendorin, bukan nggak mikir, kita hidup pasti mikir, tapi semua ada porsinya masing-masing. Kapan mikir, kapan tidur, bukan waktunya tidur mikir, jadinya otak nggak istirahat. Nah, ketika dia mengendorkan pikirannya, agak lebih santai, rileks, sembuhlah itu stroke-nya gitu. Jadi saya berharap bunda-bunda semua di sini juga dalam keadaan sehat. Dan jika masih menyimpan emosi negatif, kiranya nanti bisa diikhlaskan, di akhir ada healing bersama, semoga bisa lepas dan bisa meraih kebahagiaan. Oke, Bunda. Kemudian selanjutnya, nah, jadi emosi dan perasaan negatif itu yang melekat di pikiran bawah sadar lama-lama menjadi suatu keyakinan atau belief. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu kebahagiaan, kesuksesan, kita harus mengubah belief dulu. Misalnya seperti ini. Apakah ada di antara Bunda atau Mbak semuanya yang sedari kecil mendengar ucapan orang tuanya, laki-laki itu semua sama. Atau cari uang itu susah. Nah, itu ketika diucapkan berulang-ulang akan menjadi keyakinan bagi si anak. Ketika ucapan semua cowok sama saja, itu nanti anak tumbuh tidak percaya pada laki-laki, merasa bahwa aku mampu hidup sendiri dan dia akan sulit untuk mencari pasangan hidup. Dulu saya jujur pribadi sering sekali
mendengar ibu saya ngomong seperti itu. Karena dia mungkin nggak ada teman ngobrol di rumah, dia kesal sama bapak. Setiap ketemu saya, bapakmu itu begini, begitu, sama saja semua laki-laki. Saya, ya, jadi termasuk saya mencari pasangan hidup termasuk agak sulit. Cuman seiring waktu, keadaan juga yang membentuk saya, jadi belief-belief itu mulai pudar. Kemudian kalau masalah cari uang itu susah, kebiasaan orang tua kan, cari uang susah, jangan buang-buang makanan. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya baik, tapi ucapannya jadi keliru. Jadi si anak berpikir bahwa aku harus kerja keras karena mencari uang itu susah. Nanti ketika dewasanya, dia akan merasa susah untuk mendapatkan uang 100.000. Dia kerja walaupun gajinya besar tetap kurang. Nah, seperti itu. Belief-belief yang seperti itu yang perlu dihilangkan. Selanjutnya, Bu Ayu. Nah, gini. Dan ini siklus berulang ya. Jadi ketika kita sebagai orang dewasa yang terluka, kita menyimpan trauma selama ini, selama berapa tahun kita hidup ini. Nah, dan ketika kita punya anak, kita akan mengasuh anak kita dengan trauma-trauma yang ada, luka-luka yang ada. Kemudian anak-anak kita akan tumbuh jadi pribadi yang terluka juga. Nanti dia besar, dia kembali lagi menjadi orang dewasa yang terluka, dan dia juga akan menurunkan hal yang sama pada anaknya. Jadi itu siklusnya seperti itu. Jadi saya harap bunda-bunda semua di sini, mbak-mbak, bisa menyadari itu, jadi kita bisa cut sampai di kita saja, jangan sampai anak kita mengalaminya, dan biarlah mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari kita. Tapi bukan berarti kita menyalahkan masa lalu. Masa lalu itu adalah pelajaran buat kita. Kita bisa tahu pola asuh yang benar, pola asuh yang buruk, yang baik kita pakai, yang buruk kita buat jadi sempurna. Seperti itu. Contoh bapak saya. Sekarang ngomongin pribadi aja. Sebenarnya ini dilihat dari kacamata, bukan buka aib ya sebenarnya. Lihatlah dari bahwa ini adalah kita sama-sama belajar, berbagi. Mungkin dari kondisi saya, banyak bunda-bunda belajar, dari kondisi bunda-bunda juga kami belajar. Jadi kasus saya waktu itu dulu, waktu saya lagi hamil besar, terus bertamulah ke tempat orang tua saya. Nah, saya mendengar bapak saya bertelepon sama adiknya. Saya nanya, "Pak, itu dari siapa?" "Dari Bibi," maksudnya dari tante ya gitu. "Oh, bilang apa Bibi?" Terus bapak saya langsung emosi dengan matanya melotot. "Gak perlu tahu kamu. Ini urusan keluarga," katanya gitu kan. Terus saya cuman bengong, mulutnya melongo. Loading otak saya. Gini, urusan keluarga. Saya kan anaknya. Berarti kalau anak bukan keluarga terus saya siapa? Tak saya gitu, loading otak saya gitu. Terus saya cuma ngomong dengan santainya begini, "Pak, saya kan anak papa. Terus kalau anak bukan keluarga tuh terus buat apa ada anak?" Saya bilang gitu. Bapak saya tersinggung, makin marah lagi, dia makin melotot lagi. Dia bilang, "Pergi kamu sana." Nah, badan saya udah gemetar tuh, dua nyawa ini, saya sama anak saya dalam perut. Gemetar, udah emosi lah, nahan. Saya lihat wajah mama saya kedipin, maksudnya tahan emosi. Suami saya udah cubit tangan saya, sabar gitu kan. Tarik napas. Terus dalam hati gini, Tuhan tolong, nggak kuat lagi. Rasanya itu darah semua naik ke kepala dalam waktu bersamaan. Itu seperti kayak mau meledak. Udah senut-senut, panas, udah. Terus papa saya masuk. Saya dinasihatin macam-macam. Dalam hati nggak kuat lah menahan semua itu. Cuman saya berjanji dalam hati bahwa apa yang orang tua saya lakukan tidak akan saya lakukan ke anak saya. 5 menit kemudian bapak saya keluar dengan entengnya.
ayo nakku, bantuin masak. Udah cengengesan, saya masih sibuk menata perasaan, dia dengan cengengesan. Terus suami sama ibu saya gini, cie udah baikan. Rasanya, terus gimana sih, seperti luka terbuka disiram alkohol 90% itu, pedes banget. Terus cuman dalam hati Tuhan saya berjanji kalau nanti anak saya sudah lahir, saya tidak mau jadi orang tua yang egois. Kalau saya salah, saya minta maaf. Jadi saya buktikan kata-katanya. Saya itu setiap malam saya minta maaf sama anak saya. Dulu waktu saya belum berkecimpung di dunia hipnoterapi, setiap hari saya minta maaf. Ya biasa kalau orang tua ibu-ibu kan sukanya ngomel kan. Nah, ngomel nyesel ya biasa gitu. Dipeluk anaknya. Dan memang setelah belajar hipnoterapi ini semakin rutin lagi, semakin dipeluk anaknya, semakin sering dicium, karena energi anak-anak itu luar biasa. Dari situ dia memberi kekuatan. Jadi mungkin bunda-bunda semua sudah merasakan ketika merasa sedih, kesal atau apapun, anaknya dipeluk pasti langsung beda vibrasinya. Oke, Bu Ayu, berikutnya. Next ya. Saya terbawa suasana soalnya. Hampir ada bawang. Hampir ada bawang. Iya, tapi saya nggak bisa mengekspresikan, jadi agak ketawa kan udah beres. Kalau nggak ikut nangis juga. Oke, kenapa orang tua bisa jadi toksik? Itu tadi masih berkaitan dengan tadi ya, karena dilukai oleh perilaku toksik orang tua. Seperti saya yang ceritakan tadi pengalaman saya, terus kemudian luka itu belum diobatin. Maka beruntung sekali yang belum menikah dan mau jadi calon ibu, bereskan dulu diri kita. Jadi ketika sudah menikah semua udah beres, anak kita tidak menanggung lagi trauma beban apapun, hidup lebih harmonis, pertengkaran pasti jarang terjadi karena ketika kita menanggung beban, kita menanggung, suami juga menanggung dengan kehidupannya sebelumnya, pasti akan terjadi cekcok dan itu saling menyalahkan. Itu biasa itu seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua karena apa yang mereka lakukan itu nggak sadar. Mereka adalah produk orang tua mereka juga, sama seperti kita produk orang tua kita. Kita hasil pola asuh orang tua kita hasil dari pola asuh orang tua mereka, kakek nenek kita lah. Nah, jadi seperti itu berulang. Beruntungnya kita di sini bisa mendapatkan ilmu dan tahu bagaimana harus membereskan diri. Kalau orang tua kita kan tinggal menjalani aja apa yang udah ada gitu. Jadi kita di sini harus bersyukur punya komunitas yang luar biasa, punya orang-orang yang luar biasa siap membantu bunda-bunda semua untuk healing. Jadi ketika kita menjadi anak membawa luka hasil pola asuh dari orang tua kita bawa jadi dewasa. Kita teruskan pada anak kita, begitu terus berulang-ulang. Jadi supaya itu tidak terjadi lagi, kita harus cut di sini. Cukup di kita saja. Jadi anak kita jangan lagi mengalaminya. Biarlah dia tumbuh sebagaimana mestinya tanpa ada luka-luka bawaan dari orang tuanya. Oke, berikutnya Bu Ayu. Ciri toxic parents. Udah jelas di sini ya, ciri toxic parent. Sebelumnya saya mohon maaf jika ini saya harap tidak ada yang tersinggung karena ini kita sama-sama saling belajar. Saya juga bukan orang tua yang sempurna, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, sama-sama berproses. Jadi buka hati, buka pikiran untuk menerima ilmu dari perspektif yang lain. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Oke, ciri toxic parent itu egois, kurang empati pada perasaan kebutuhan anak. Misalnya memaksakan kehendak harus
kamu harus, misalnya anaknya hobi sepak bola, nggak boleh, kamu harus latihan nyanyi, misalnya seperti itu. Jadi kita memaksakan kehendak, padahal anak inginkan yang lain. Nah, contoh kecil aja, misalnya dalam hal memilih kuliah. Ketika orang tua menginginkan anaknya masuk jurusan kedokteran, anaknya merasa tidak mampu dan dia lebih tertarik pada yang lain, pada akhirnya dia akan frustasi. Selanjutnya dia akan berhenti di tengah jalan. Kembali orang tua menyalahkan anak, padahal itu semuanya kalau boleh diintrospeksi kembali ke diri orang tua. Selanjutnya, reaktif secara emosional, bersikap dramatis, amarah, sulit diprediksi, sehingga berpotensi melakukan kekerasan verbal dan nonverbal. Kekerasan nonverbal itu fisik, misalnya mencubit, memukul. Kekerasan verbal itu kita ngomong, bodoh kamu, goblok kamu. Siapa di antara kita yang dulunya sering mendengar itu bisa ketik saya gitu. Kita sama-sama, nggak usah malu. Kita sama semua di sini. Saya yakin sebagian dari kita juga pernah mengalaminya, termasuk saya. Iya, Kak Ayu. Saya bapak saya itu orangnya keras sekali. Dan setelah saya besar, saya baru menyadari bahwa kakek saya itu ternyata keras, dan kerasnya itu nurun ke bapak saya. Keras dalam hal pendidikan nomor 1. Tapi mungkin niatnya benar, anaknya supaya sekolah yang tinggi. Tapi caranya yang salah, yang keliru. Saya dulu ingat betul, waktu belajar jam itu SD kelas 1 apa kelas 2 gitu, belajar jam. Udah tengah malam ngantuk-ngantuk belajar jam nggak bisa-bisa. Terus bapak saya, goblok kamu, ambil martil. Buset, saya mau dimartil. Aduh, itu ingat sampai sekarang. Jadi, luar biasa. Tapi itulah, orang tua tetap orang tua ya. Ada sisi buruk, ada sisi baik. Kita maklumi. Mereka juga seperti itu soalnya. Kemudian suka mengontrol, seringkali tanpa kompromi. Mengontrol bukan mengontrol yang biasa, mengontrol itu ada baiknya, tapi ini mengontrol yang terlalu ekstrim, sehingga anak terlalu dikekang, tidak bisa bergerak. Saya dulu seperti itu. Mau belajar kelompok di tempat teman, dulu belum zamannya HP, belajar kelompok di tempat teman, tiap berapa menit teman saya ditelepon di rumahnya, suruh pulang, bila perlu belajar di rumah saya masakin katanya. Memang saya anak perempuan satu-satunya, tapi terlalu ekstrim banget. Nah, jadi kalau teman saya tidur di rumah belajar nggak apa-apa, dimasakin, udah kayak restoran aja, disediakan apapun. Yang penting anak saya nggak keluar katanya. Ya udah, akhirnya ketika mau SMP mau SMA, saya disekolahkan ke Jogja. Sebelum ke Jogja, saya disuruh keluar sendiri. Bayangkan selama dari TK sampai SMP, kelas 3 lulusan, saya nggak boleh keluar. Sebelum saya ke Jogja, saya disuruh keluar sendiri, cuma dikasih uang 50.000. Bingunglah saya. 50.000 naik angkot apa ya? Saya tuh karena sikap orang tua saya jadi dulu pemalu banget, pemalu, pendiam. Pendiam itu karena malu bertanya, malu ngapa-ngapain. Saya bingung. Akhirnya saya nelpon teman belajar. Iya, Bunda Feti. Sama kita. Kemudian ya udah, akhirnya keluar jalan, bingung lihat orang banyak yang maksudnya nggak biasa saya itu. Biasanya cuma jalur rumah sekolah udah. Ketika ke swalayan, ke pusat perbelanjaan, ke pasar itu kayak orang linglung sendiri. Itu kayak merasa kayak biji lada, kecil banget. Yang lain besar. Jadi nggak ini. Akhirnya udah mau nggak mau ketika itu ikut ke Jogja, di situ saya digojlok keadaan, mau nggak mau serba sendiri. Udah banyak pengalaman, dikejar-kejar banci, dikejar-kejar orang mabuk, udah, jadi itu membentuk saya jadi pribadi yang lain lagi, yang dari tadinya manja, dari apa. Jadi intinya itu kalau masalah apapun yang kita hadapi, kita alami,
kita harus bersyukur. Mungkin saat ini ketika kita menghadapi masalah itu kita belum tahu ini maksud Tuhan apa sebenarnya. Tapi ketika kita sudah lewat kita bisa melihat, oh maksud Tuhan itu supaya kita bisa lebih sabar. Oh maksud Tuhan itu supaya kita bisa lebih dewasa, seperti itu. Oke, berikutnya. Overprotective bisa menghambat perkembangan anak. Ya, contohnya tadi juga termasuk overprotective. Terlalu menuntut dan sering membandingkan dengan anak lain. Nah, Paling itu nggak enak biasanya nih. biasanya saya 3 bersaudara, selalu dibanding-bandingkan. Nah, gitu. Kayak adikmu itu loh, anteng. Kayak dia loh, rajin. Nah, siapapun itu terlahir dengan keunikannya sendiri. Kita pribadi nggak inginkan dibanding-bandingkan walaupun hal kecil apapun. Karena itu menghambat potensi kita. Anak kita pun jangan kita usahakan kita tidak berbuat demikian karena itu akan menghambat dia menjadi anak kurang percaya diri, menjadi pemalu, tidak berani tampil, apapun itu menghambat. Jadi itu semua bibitnya dari sini. Kemudian sering menyalahkan, kritik dan tuntutan berlebihan. Terkadang itu kita sebagai orang tua, saya nggak harus orang tua saya. Kalau orang tua saya akui orang tua saya dulunya toksik. Saya pun jadi ikutan toksik. Jadi misalnya otomatis saya menikah kan pasti membawa emosi itu karena saya belum tahu harus bagaimana dan kemana. Kemudian ketika saya terasa banget itu ketika anak daring inilah selama corona dulu awal itu banyak tugas. Nah, kerjaan rumah nggak selesai-selesai. Harus masih ngumpul tugas anak A, B, C, D. Nah, emosilah itu, cucian belum selesai, masak belum, akhirnya emosi. Nyalahin anak, padahal sebenarnya dipikir-pikir kita yang tidak bisa mengendalikan emosi. Saya terutama saat itu. Jadi, terus saya mikir lagi, oh ya, mungkin saya harus spare waktu lebih, bangun lebih pagi mungkin untuk ini. Jadi, apapun itu segala cara saya lakukan sampai saya kenal hipnoterapi dan saya membereskan satu persatu emosi saya. Kemudian yang selanjutnya kurang apresiasi pada anak. Nah, ini dia. Nanti di akhir juga akan dibahas untuk tangki cinta anak. Ketika kita hidup tanpa apresiasi, tanpa penghargaan, kita juga bisa menjadi anak yang kurang menghargai diri sendiri. Misalnya aja ya, kalau anak kita nyapu, dia ada niat baik untuk nyapu, katakan, hebat nak, kamu udah bantuin mama. Nah, seperti itu. Saya itu hidup juga tanpa apresiasi. Mau rapotnya bagus, biasa aja. Rapotnya jelek, dimarahin. Ya, jadi serba salah. Jadi gitulah ya. Apalagi bapak saya itu kan orang Karo itu menganut anak cowok penerus keluarga. Jadi di mindsetnya itu anak cowoknya segala-galanya. Sementara saya anak pertama, anak cewek. Saya dulu sempat berpikir gini, buat apa saya lahir? Nggak dihargai, dulu kalau anak kecil mikirnya tuh kok kayaknya lebih sayang sama adik. Apa-apa adik gini karena ada dari ucapan juga orang Karo tuh ini anak cowok pentingnya. Batin saya aku nggak minta dilahirkan. Dosa ya. Tapi itu perasaan dulu sebagai anak kecil. Tapi itu saya juga itu. dulu begitu ngalamin hal yang sama. Iya, rata-rata seperti itu ya. Jadi kita samalah. Nah, kemudian selanjutnya mengungkit apa yang telah dilakukan pada anak sehingga anak merasa bersalah. Nah, seperti ini contohnya. Ketika anak disuruh belajar tidak mau. Terus orang tua ngomong, kamu ini udah disekolahin mahal-mahal, nggak menghargai. Kita ungkitlah kebaikan-kebaikan kita sebagai orang tua. Jadi anak itu semakin merasa bersalah, semakin depresi, semakin merasa tidak berharga. Itu nggak bisa seolah-olah tidak bisa membahagiakan orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya. Seperti itu. Berikutnya Bu Ayu. Sepertinya rata-rata ya anak-anak zaman dulu ngalamin. Iya.
Ini kamus bahasa orang tua yang toksik ini seperti ini. Dalam pikiran orang tua itu anak harus hormat sama orang tua. Sebenarnya baik kan? Baik. Tapi yang salah ucapannya. Jangan ngebantah. Siapa yang orang tua di sini? Dominan. Itu langsung anaknya luka. Jadi terlalu otoriter. Tidak merangkul anak. Yang sebaiknya itu tanyakan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia sampaikan, supaya dia tidak takut sama kita, dan supaya ketika dia dewasa, dia menjadikan kita sahabatnya untuk tempat mengadu semua, jadi nggak lari keluar ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pikiran orang tua lagi, anak bertanggung jawab atas emosi dan perasaan orang tua. Jangan bikin kesel. Ibu lagi kesel. Nah, seperti itu. Padahal yang kesel ibunya, orang tuanya. Anaknya jadi kena imbas. Saya sering banget tuh kayak gitu. Mama saya lagi kesel sama adik saya. Ketika saya dalam situasi yang tidak tepat, saya cuma nanya, "Mak, lagi ngapain?" "Gak usah nanya-nanya." Buset, baru datang langsung disemprot. Itu langsung mak, aduh, nyesel datang gitu kan. Nah, selanjutnya, orang tua selalu lebih tahu dan lebih benar dari anak. Biasa kata-kata yang muncul itu, ayah melakukan ini karena kamu mau yang terbaik buat kamu. Kamu anak kecil, tahu apa, seperti itu. Jadi mengkerdilkan anak. Padahal anak itu belum tentu salah, orang tua juga belum tentu benar. Nggak selamanya anak itu salah, nggak selamanya orang tua itu benar. Jadi harus kita demokratis. Kalau zaman dulu mungkin belum terbuka ya pikirannya, tapi kalau sekarang saya berharap semoga banyak bunda-bunda di sini, di luaran sana itu yang bisa meninggalkan luka-luka itu. Jadi si anak bisa lebih bahagia. Tujuannya di sini kan memang biar jadi ibu yang bahagia ya, nanti kita di akhir sesi. Kemudian ini pikiran orang tua lagi. Sudah membesarkan anak harus dibalas dan dihargai lewat perilaku yang patuh dan baik. Kata-katanya, "Mama sudah susah-susah ngurusin kok kamu malah ngeyel. Malah begini, begitu. Gak tahu terima kasih kamu." Nah, seperti itu. Itu hati anak langsung terluka. Kemudian pikiran orang tuanya lagi, semua anak itu sama. Anakku harus lebih hebat dari anak si A supaya bisa dilihat hebat. Nah, biasanya kata-kata yang muncul itu, masa gitu aja nggak bisa? Dia aja bisa. Saya paling sering dulu digituin. Jadi di pikiran orang tua itu, anaknya yang 1, 2, dan 3 semua harus sama. Masa adiknya bisa, gini kakaknya nggak bisa. Bisa makan. Padahal semua diciptakan Tuhan itu dengan keunikan masing-masing. Nggak semuanya bisa suka pelajaran matematika. Pasti ada yang suka IPA, ada yang suka bahasa Inggris. Dan itu nggak terlihat oleh orang tua. Apalagi kayak misalnya orang tua saya itu dulunya, bapak saya pengen masuk ABRI. Nggak kesampaian. Dituntutnya lah adik saya masuk polisi. Dengan iming-iming segala macam. Oke, masuk. Diikutin, tapi di tengah jalan mandek. Nah, seperti itu. Jadi, ego orang tua, keinginan orang tua. Kalau nggak sejalan sama keinginan anak, begitu. Ayo berikutnya, Bu Ayu. Baik. Ya. Nah, toxic parents. Bahayanya bagi anak apa ya? Pertama, anak jadi tersiksa secara mental. Anak menjadi pembangkang. Anak mengalami stres berkepanjangan. Anak menderita sakit mental atau sakit fisik. Yang lebih parahnya, anak bisa berubah menjadi monster mengerikan bagi anak-anak mereka kelak.
Ini ketika kita dengan trauma ya, yang terakhir ini kita bawa trauma dari dalam kandungan, dari janin sampai kita besar sebelum menikah, kita bawa trauma, kita turunkan itu pada anak-anak kita. Nanti kita nggak tahu, kok tiba-tiba anak kita tuh ngamuk-ngamuk sendiri, emosinya labil sendiri, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa, itu dari sini sebenarnya. Bibitnya dari sini. Kalau adik saya itu, kami bertiga, saya cewek, yang 2 dan ketiga itu cowok. Kalau adik saya yang bungsu itu cenderung pendiam, nyimpen. Saya, adik saya yang nomor 2 di bawah saya, sukanya frontal, menguap-nguap, ngamuk. Nah, saya di tengah-tengahnya berdua itu. Kalau udah gak tahan lagi baru muncak. Semua itu tergantung orang tuanya. Jadi adik saya juga, yaitu dia juga bawa luka, tapi orang tua saya belum menyadari, memang ya itulah seperti itu. Tapi ketika sekarang saya berubah, orang tua juga berubah. Jadi kalau kita mau merubah orang itu, kita rubah dulu diri kita sendiri. Walaupun kita yang tersakiti, kita tata hati pikiran kita, kita lepaskan semua, kita ikhlaskan, kita maafkan, berubah. Saya juga kaget, orang tua saya udah beda banget. Biasanya dulu saya kan lulusan S2, namun nggak bekerja. Alasan saya nggak bekerja karena ngurus anak, itu pilihan hidup ya. Saya rasa bunda-bunda di sini juga tahu, semua itu ada pilihan hidup antara mengurus anak, bekerja. Nah, itu pilihan, dan saya pilihan hidup saya adalah ngurus anak karena saya tidak percaya anak dimomong sama orang lain, babysitter atau siapapun, termasuk sama orang tua saya, karena saya menganggap orang tua saya udah capek ngurusin saya, kalau saya bebani lagi dengan ini, jadi seolah-olah saya merasa kayak kurang ajar gitu sama orang tua. Anak-anak saya yang ngurus mama saya, nah seperti itu. Jadi saya fokus untuk anak saya, akhirnya saya nggak bekerja. Tapi dulu awalnya bekerja, tapi setelah hamil dan melahirkan saya nggak bekerja. Itulah sampai kemana-mana, setiap kali ibu saya ketemu sama teman arisannya, nanya kabar saya gini, wah nggak kerja di sekolahin tinggi-tinggi nggak kerja. Saya dengarnya itu langsung maknyes. Kayaknya gimana ya? Kenapa hanya saya yang diomongin? Kenapa adik saya yang menghambur-hamburkan uang banyak nggak diomongin? Emang apa untungnya ngomongin saya, batin saya saat itu? Gitu. Tapi ya itulah, itu yang terjadi. Jadi saya membawa luka itu sampai ya saya taunya karena sampai menikah. Jadi semua itu mulai saya bereskan pelan-pelan gitu, seperti itu. Jadi kita mulai sekarang belajar untuk menjaga ucapan, menjaga sikap. Gak apa-apa, kita salah itu wajar karena kita tidak tahu. Tapi dari kesalahan itu kita belajar menjadi orang tua yang lebih baik, karena menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, nggak ada yang ngajarin, semua otodidak. Kehidupan yang mengajarkan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Dari masalah-masalah itulah kita pakai, yang buruk kita jadikan pelajaran, yang baik kita pakai untuk anak kita gitu selanjutnya. Oke, Bu Ayu. Siap. Nah, ini dia anak-anak dari toxic parent. Ada beberapa ini ya. The perfect child. Anaknya baik menurut, siswa teladan, idaman semua orang, kelihatannya sempurna tanpa celah, aslinya menderita dalam hati. Nggak ada yang percaya kalau orang tuanya toksik, terpaksa dewasa, berusaha berprestasi supaya disayang mama papa. Kalau ada yang mengalaminya, anaknya mengalami atau bunda yang mengalami, boleh ketik saya gitu. Yes, I am. Kalau ini anak saya ngalamin waktu kelas 2 SD. Anak temennya ini
Oh ya, Bunda Reza. Gak apa-apa Bun, ada temennya. Jadi lebih baik kita nanti berproses. Anak saya itu bermasalah dengan temannya ini juara 1 di kelas. Dari kelas 1 juara kelas, orang tuanya, bapaknya dokter, ibunya nggak tahu usaha apa. Saya rasa perfect orang tuanya. Dari segi finansial oke. Anaknya oke lah, kelihatannya kalem gitu ya. Tapi ternyata anak saya diusilin tuh begini. Botol minumnya diumpetin, terus dia memfitnah temannya lagi. Jadi aku hanya berpikir kecil-kecil kok bisa membuat skenario sehebat itu ya. Jadi anak saya tuh nggak makan, nggak minum saat jam istirahat. Nah, kemudian dia ngomong ke teman-temannya, jangan mau berteman sama Angel, nama anak saya Angel. Dan mau berteman sama Angel. Nanti saya nggak kasih apa gitulah, diiming-imingi. Nah, terus ketika dia duduk semeja dengan anak saya Angel, terus alat tulisnya dipakai, dipatahin, diapain semua. Wah, ini pensil baru, udah pendek, penghapus udah dipatahin. Kok begini? Jadi anak saya yang saya omelin, ternyata anak saya ngaku begitu. Saya cuman langsung WA orang tuanya. Mohon maaf Mama, saya mau konfirmasi. Saya nggak menuduh, saya cuman mau konfirmasi. Ini Angel tadi barusan cerita, saya jelaskan semua. Ibunya nggak terima. Wajar ya, karena anaknya ini ya, dilihat di rumah baik-baik saja. Kemudian dia minta ke guru untuk bertemu. Oke lah, jadi saya mengajaklah orang tua dari anak ABCD juga yang dia provokasi. Nah, jadi ketika bertemu di ruang guru, saya nggak ngomong panjang lebar. Dimulai dari mana, saya jelaskan sedikit, terus mulailah yang teman-teman lainnya bercerita bahwa anaknya diancam. Nah, sama si A ini, kalau nggak mau temenan nanti nggak dikasih barang, sesuatu lah dijanjikan. Terus nanti kalau nggak mau ikut, nanti dilaporin ke teman-temannya lain, dibully seperti itu. Jadi mamanya itu ketika mendengar itu bukan dari mulut saya, tapi dari beberapa mama-mama yang lain, terkagetlah dia. Dan dia minta maaf. Ya, saya senang contoh orang tua yang berbesar hati, tapi maksudnya ya bisa introspeksi gitu, luar biasa. Walaupun salah, tapi tetap mengakui dan mau belajar, itu yang luar biasa seperti itu. Dan sekarang memang udah berubah anaknya. Udah jauh lebih baik. Dan ternyata ditelusuri berdasarkan beberapa info, ternyata anaknya itu dikekang di rumah. Tidak boleh bergaul dengan siapapun, naik sepeda pun sama temennya nggak boleh. Harus di rumah, harus les. Pulang sekolah udah ada jadwalnya. Pulang sekolah, makan, les bahasa Inggris, les A, B, C, D. Jadi tertata semua. Tujuannya adalah menjadi dokter, seperti ayahnya. Jadi seperti itu. Itu contoh kasus. Yang berikutnya, the troublemaker. Anak nakal, bikin malu orang tua, bermasalah, nggak bener, bikin onar, nggak tahu diuntung. Gue Kak, ngaku Iya, gue. nggak apa-apa Kak. Udah luar biasa itu niatnya. Pasti jadi lebih baik. Terus jadi guru BP dari sejak SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Kan karena dari situ kan jadi bisa tahu toh Kak, apa namanya? Sifat-sifat gitu, karena kita benar-benar mengalami sendiri. Jadi tahu kenakalan-kenakalan anak itu seperti apa gitu. Itulah maksudnya rencana Tuhan tuh luar biasa. Kemudian marah dan benci orang tua karena merasa nggak disayang. Nah, jadi kadang kita lebih berhati-hati ngomong anak nakal. Jadi semua tuh anak tuh lahir sama Tuhan, dikasih kepintaran sama, semuanya sama. Yang membuatnya jadi berbeda itu adalah faktor lingkungan, faktor pola asuh. Jadi misalnya gini, anak menumpahkan, namanya anak kecil ya, menumpahkan sesuatu, mungkin dia tersenggol atau nggak sengaja, atau mungkin dia memang menumpahkan karena dia tidak tahu itu salah. Tiba-tiba orang tuanya emosi, marah, nakal, begini ya. Anak dengan usia di bawah 3 tahun itu menangkap, langsung masuk ke pikiran bawah sadar, aku nakal.
Nah, dia tumbuh dengan mindsetnya aku nakal. Makin besar, semakin sering didengarnya, dia akan menjadi nakal. Padahal itu sebenarnya enggak. Cuman karena itu. Sama seperti bilang goblok. Pintar anaknya. Tapi kalau ketika di ngomongin goblok terus-terusan, goblok beneran. Jadi, ya seperti itu. Itulah, sering kan dengar ucapan adalah doa. Itulah, seperti itu. Contoh kecilnya. Kalau dalam hipnoterapi, namanya afirmasi atau self-talk. Bukan ke diri sendiri, tapi ke orang lain. Itu bentuknya seperti itu. Nah, apa salahnya kalau ngomong anak mama hebat? Tidak boleh begitu ya. Lebih apa ya? Lebih bisa terterima. Kita pun kalau diomongkan baik-baik kan enak daripada goblok kamu nggak bisa. Langsung drop. Seperti itu. Kemudian the invisible child, anak baik dan pendiam, nggak ribet, nggak ada yang nyangka orang tuanya toksik. Buat dunia sendiri, karena dunia nyata nggak seindah harapan. Biasanya pemalu, mungkin temannya yang terlalu banyak. Merasa nggak penting dan rendah diri. Nah, ini juga salah satunya. Berikutnya ada funny one. Anak yang lucu, gemes, suka guyon, friendly, bisa diandalkan, nggak pernah nolak orang, nggak pernah bilang enggak. Ya, halo, Kak Yopita. Yang lain dengar suara saya atau saya aja yang nggak dengar suara Kak Yopita? Dengar. Oh Sama iya. dengar. Oke, Dengar silakan ya? lanjut Kak Yopita. Oke, gitu. Jadi di luarnya happy, ceria, kayak nggak punya beban masalah. Tapi ketika dia sendiri di rumah sendiri, kembali dia ingat masalahnya, depresi dia. Jadi itu dia tidak ada penyalurannya. Itu model pakai topeng. Kemudian bikin bingung, the parent child, bikin bingung yang mana anak dan orang tua. Yang repot ngurusin ini itu. Pura-pura nggak ada masalah. Nah, ini derita anak Sintua. Iya. Betul ya. Beberapa ya ngalamin ya. Iya. Saya juga. Anak pertama soalnya. Iya. Nggak Oke, kita apa-apa. next. Oke, next. Nah, ini dia. Itu gambar apa? Kalau bisa dilihat, sayap anak dipotong orang tuanya. Anak itu ibarat kupu-kupu, dia masih bisa mengembangkan, mengepakkan sayapnya untuk meraih potensinya yang luar biasa. Tapi kadang kita orang tua yang mengkerdilkan semangat anak, ekspektasi kita lah. Seperti tadi bapak saya pengen jadi ABRI, nggak bisa, adik saya disuruh jadi polisi, akhirnya di tengah jalan mandek. Itu seperti itu contohnya. Mungkin masih banyak lagi contoh yang lain. Saya waktu dulu modelnya UMPTN kalau nggak salah. Dibilang bapak saya, ngambil psikologi. Ngikut orang tua. Tes saja, pokoknya ngikut. Saya cuman batin gini, Tuhan kalau nggak ini, saya nggak cocok di sini. Pokoknya saya terserah aja deh. Kak lulus juga biarin. Gitu. Jadi Kak lulus. Orang tuanya kecewa setengah mati. Jadi orang tua itu ekspektasinya ke kita tinggi. Tapi nggak ngukur kemampuan kita. Nggak melihat juga keinginan kita. Jadi ketika saya milih jurusan yang lain, baru dia mendukung. Pokoknya nomor satu keinginan dia dulu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Anak itu jangan dijadikan Kelinci percobaan. Ya betul. Jadi Penerus kita mimpi. harusnya rangkul. Karena anak-anak manusia bukan benda. Betul. Punya hati, punya perasaan, punya harga diri. Curkol. Punya kehormatan juga. Jadi harus ya dijaga ya. Itu penting banget. Ya, kita sama-sama berusaha menjadi orang tua yang baik seperti itu. Jadi rangkul si anak, nanya dia maunya apa,
ya kalau misalnya tidak sesuai, kasih pandangan. Jangan bilang itu jelek, jangan langsung dikat seperti itu. Tapi katakan kalau pilihannya ini A, nanti kamu mau jadi apa? Kalau pilihannya B, nanti kamu mau jadi apa? Kasih pandangan-pandangan. Karena orang tua saya akuin ya, mereka masih cita-citanya itu hanya berbau dengan dokter, tentara, masih zaman dulu ya. Sementara di luaran kita tuh prosesnya masih banyak jurusan-jurusan kerjaan-kerjaan yang bisa dijalani. Nah, jadi itulah makanya ketika tadinya saya dianggap kuliah udah dikuliahkan tinggi-tinggi, nggak kerja, ada penyesalan orang tua. Saya buktikan, ibaratnya saya balas dendam. Saya balas dendamnya, saya ikut pelatihan, saya diam aja. Ketika saya udah mantap, saya udah menghasilkan, saya kasih gaji pertama. Saya gaji, bukan gaji ya, bayaran pertama. Dari terapi ini saya kasih nitip lewat mama. Lewat mama untuk simbah, masih punya nenek, sama bapak, sama ponakan. Nah, pulanglah saya sampai rumah. Lagi makan asik-asik ditelepon sama bapak. Nakku, ini uang dari mana? Terus, nah, gitu kan. Uang dari terapi, Pak. Kaget dia. Terapi apa? Hipnoterapi. Aku sekarang buka praktek. Kaget dia, nangis. Itu balas dendam terbaik seperti itu. Aku bergetar, makasih Nakku. Aku udah sini mau nelan makanan nggak bisa. Ya udah Pak, ya udah. Doakan saja semoga banyak pasiennya, semoga banyak orang yang terbantu. Amin gitu ya. Gitu itulah. Jadi sekelumit kisah saya. Jadi yang berikutnya ini anak itu cerminan diri kita. Kita angkat tangan, anak juga angkat tangan. Kita melawak, anak juga melawak. Jadi seperti itu. Kalau kita mau lihat diri kita, kita lihat anak kita. Anak kita ngeyel, berarti ini ada salah satu di antara kita, entah mamanya, entah bapaknya ini. Nah, saya sama suami gitu. Kadang awal-awal dulu nikah, ya namanya ini wajar ya. Anaknya tuh lucu, tapi kadang gimana ya, konyol. Nah, disuruh ini ngejek dulu, baru ini. Terus bapaknya marah. Anak ini anak siapa sih? Katanya gitu kan. Ya anakmu lah, saya gitu. Emang anak tetangga, saya bercanda-bercanda, kan kami suka bercanda. Terus saya bilang, itu kan sifatnya sama sepertimu, saya bilang gitu. Nggak mau terima. Nah, saya diam aja. Oke, suatu ketika anaknya suruh apa, bapaknya langsung konyol kayak gitu. Kemarin anaknya dimarahin, sekarang kamu berbuat seperti itu. Mana yang benar ini? Terus ketawa dia cengengesan. Ya seperti itulah. Jadi anak itu cerminan kita. Kadang Tuhan tuh pakai kita tuh menegur kita tuh lewat anak-anak kita. Jadi kita bercermin aja. Misalnya kurang sesuai anaknya, kok begini, kita harusnya lari ke dalam diri. Komunikasi sama suaminya, anaknya kok begini ya. Kita introspeksi aja, nggak usah saling menyalahkan. Namanya semua kan pasti bawa sifat masing-masing, luka masing-masing. Jadi introspeksi aja sama-sama. Ayo, mungkin ada yang keliru ucapan, nadanya. Nah, nggak maksud demikian, cuman penerimaan anak jadi berbeda seperti itu. Berikutnya, Ayu. Siap. Oke. Nah, harusnya kita dengan anak tuh seperti ini, buat dia merasa lebih baik, merasa dicintai, merasa aman dan nyaman. Ketika itu sudah bisa kita lakukan, anak nggak akan mencari kebahagiaan di luar. Dia akan tetap dekat dengan kita sampai kita tua, sampai kita nggak ada. Itu yang perlu dilakukan, bikin dia nyaman. Gimana kita ingin diperlakukan, kita perlakukan dia seperti itu. Kita ingin dihormati, kita hormati dia. Walaupun dia anak kecil, jangan berpikir bahwa anak kecil tahu apa. Terkadang anak kecil bisa lebih bijak dari kita orang dewasa. Seperti itu. Yes. Saya sering banget dinasihatin sama anak saya. Ketika ngomel-ngomel, mama itu enggak boleh ngomel-ngomel, nanti cepat tua, rambutnya putih, begini. Nggak bisa marah.
ketawa aja. Bapaknya juga digituin. Bapak itu nggak boleh ganggu-ganggu mama. Nanti mama marah nggak dimasakin loh. Gitu. Tapi kadang lucu. Jadi seperti itu. Jadi ketika anak sudah nyaman sama kita, merasa dicintai, dia akan lari ke kita. Nggak nyaman sama kita, dia nanti ketika dewasa dia tetap punya komunitas, tapi dia tidak akan lari ke hal-hal yang seperti ditakuti sekarang, kayak kelitih. Tahu kan kelitih ya? Kita berproses Bunda Feti. Nggak apa-apa, nanti terakhir kita ada healing, kita berproses bersama. Kalau di Jogja ini lagi musim kelitih. Kelitih itu jadi semacam grup, sebenarnya sasarannya itu tidak ditentukan. Jadi model arogansi aja, kayak kalau kamu mau diakui masuk grup ini, kamu harus bisa mencari korban. Mencari korban itu nggak harus membunuh, bisa menebas. Dia nggak menjamret, dia nggak ngambil apa-apa, hanya itu sebagai alasannya mencari jati diri. Nah, seperti itu yang keliru ya, karena dia mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian atau rasa nyaman atau apa, dia larinya ke komunitas di luar yang negatif seperti itu. Jadi sekarang di Jogja lagi marak kelitih. Dia nggak ngambil motor, nggak ngambil HP, nggak ngambil dompet, cuman ajang unjuk diri. Kalau dia mampu masuk ke grup itu, tujuannya nggak ada, cuman ya itu aja, nggak jelas. Jadi ospeknya harus begitu dulu baru boleh masuk grup. Iya, jadi ya itu, kita untuk contoh-contoh seperti itu kita harus sama anak kita tuh harus merangkul, karena untuk zaman sekarang itu kan apalagi gadget banyak informasi mudah masuk terserap, kita harus bisa memfilter. Apalagi kayak anak saya ini kan saya boleh pegang HP itu sejak daring, dan saya izinkan IG dengan persetujuan. Nah, dengan izin rajin belajar, oke. Tapi di situ kan dia ikut juga TikTok, muncullah situ pertemanan Bigo bla 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 bla. Nggak sengaja kepencetnya. Ternyata itu untuk orang dewasa. Dia bertanya begini, "Mah, ini tadi ada yang nanyain, boleh nggak kirim foto itu saya," katanya gitu kan. Oh, udah anakku, keluar aja, nggak usah belum umurnya. Nah, jadi yang saya garis bawahi di sini adalah ketika anak sudah nyaman sama kita, merasa dicintai, dia semua akan ngomong sama kita tanpa ada ditutupi gitu. Jadi ketika dia sedih, kita tahu gitu. Jadi tidak ada apa-apa yang disimpan seperti itu. Jadi setiap malam tuh saya peluk, saya cium, saya minta maaf, terus dia bilang, "Ma, kita kayak sahabat ya?" Iya, kita sahabat. Sampai tua begini ya, Nak ya? Iya, seperti itu. Jadi gitu, saya harap juga kita sama-sama belajar, bunda-bunda, bu guru semua, calon ibu semua bisa menjadi pribadi, menjadi ibu, menjadi calon ibu, menjadi wanita yang luar biasa lagi setelah ini. Oke, berikutnya Bu Ayu. Nah, ini dia tadi yang saya katakan tangki cinta dari kita orang tua untuk anak. Ada 6 ya. Yang pertama, dengan memberikan waktu berkualitas. Waktu berkualitas itu nggak harus 24 jam. Orang tua kan juga bekerja, tapi bagaimana bisa waktu berkualitas, sepulang kerja, capek, harus ini itu, cukup nonton bersama, duduk bersama, terus berangkulan, atau sekedar bercerita, tanya tadi di sekolah ngapain, hari ini ngapain aja, itu udah luar biasa buat si anak. Karena dia ada memori kebahagiaan bersama orang tuanya. Yang kedua, memberi dukungan dan pujian, apresiasi tadi yaitu. Kalau saya dulu biar anak saya mau rajin membantu, nyapu, baru mulai belajar gitu. Wah, hebat anak mama, mau bantuin mama nyapu. Seperti itu, hal-hal kecil. Sambil dielus-elus kepalanya, punggungnya. Itu kayak melayang itu anaknya. Saya juga senang dulu waktu kecil kalau dielus-elus punggung gitu ya. Itu terkait dengan yang 3 ini, sentuhan fisik. Tiap anak beda-beda, ada yang sentuh kepalanya, pundaknya, punggungnya. Dipijit-pijit, senangnya.
Yang keempat, pelayanan itu ya, misalnya menyiapkan makan, menyediakan bajunya, tapi sesuaikan umur ya. Ada bentuk-bentuk pelayanan yang lainnya. Kemudian yang kelima, pemberian hadiah. Hadiah di sini bukan berarti hadiah yang besar. Misalnya hal kecil-kecil, sepele-sepele, bikin anak bahagia. Misalnya pulang kerja bawain cemilan kesukaannya. Ini nak, kamu udah hebat hari ini. Udah mama tinggal, udah ngapain aja gitu. Udah ngerjain tugas sendiri. Anak senang diperhatikan. Kita pun juga senang diperhatikan. Yang keenam, menatap mata anak. Ini salah satu bentuk komunikasi membangun kasih sayang. Ketika kita menatap mata anak, di situ terbangun komunikasi cinta kasih antara orang tua dan anak. Merasa disayang, merasa diperhatikan. Bahkan ketika kita marah pun cukup menatap mata, lihat ini aja dia tahu kalau kita marah. Nah, seperti itu. Berikutnya, Bu Ayu. Ya. Nah, ini dia. Ini terakhir ya kayaknya ya. Iya, terakhir. Oke. Nah, ini saya minta semua pada bunda-bunda yang ada di sini, mbak-mbak, ini dilihat lagi nih. Ini emosi negatif yang ada kita rasakan selama ini. Sebelum kita masuk ke sesi healing, perhatikan baik-baik, akui ini dalam hati masing-masing. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan, lakukan beberapa kali. Niatkan dalam hati bahwa wahai diriku, wahai jiwa dan ragaku, aku ingin menghilangkan emosi negatifku. Sebutkan dalam hati apa saja dari yang tersedia di sini. Jadi ketika nanti healing, bisa dimunculkan kembali dengan cepat. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan pelan-pelan. Ungkap niat dalam hati. Oke, udah ya. Kalau udah, bisa diketik sudah gitu. Tadi ada yang lebih sayang gelas daripada anak, nggak apa-apa.